وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita masuk tanda hari kiamat yang ke-15, intisyaruz zina, yaitu di antara tanda hari kiamat itu akan merajalelanya perzinaan. Semakin dekat dari hari kiamat, maka perzinaan ini semakin parah. Semakin hari semakin parah, sampai akhirnya nanti datang zaman di mana sifat malu sudah tidak ada. Akhirnya nanti orang berzina di jalan-jalan. Mereka, yaitu dalam masalah syahwat mereka itu sudah kayak keledai, dan itu semakin hari semakin parah kondisinya. Oleh karena itu banyak sekali riwayat yang menjelaskan di antara dekatnya hari kiamat itu ketika perzinahan itu sudah mulai merajalela. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min asyrati sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu Rasulullah menyebutkan banyak. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa yadharuz zina. Di antara tanda hari kiamat itu adalah munculnya perzinaan yang merajalela. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Syalbani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'ah." Nanti akan muncul kepada manusia tahun-tahun yang menipu, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, di mana di tahun itu semuanya serba kebalik. Yurfa'u fihi al-khadi, orang yang hina diangkat, sedangkan orang yang mulia direndahkan. Orang pendusta akan diberikan jabatan, sedangkan orang-orang yang amanah mereka akan disingkirkan. Yaitu sudah kondisinya itu kebalik. Orang yang baik dicaci maki di masyarakat, orang yang rusak dianggap biasa, karena kondisi rusaknya zaman itu. Maka di antara rusaknya zaman, kata Rasulullah mengatakan wa tasyi'u fihal fahisyah, dan fahisyah yaitu zina itu akan tasyi'u, merajalela, menyebar kemana-mana. Dan semakin parahnya zaman itu, semakin hari semakin parah, sampai akhirnya itu zina itu dianggap halal. Jadi perzinahan itu sudah kayak biasa gitu, sehingga orang berzina itu sudah nggak aneh. Orang yang aneh itu malah orang yang nggak berzina. Itu nanti akan datang zaman seperti itu, di mana zaman itu orang itu sudah menghalalkan dan menganggap zina itu sesuatu budaya, sehingga orang tua pun sudah nggak bingung lagi ketika anaknya berzina. Kenapa? Karena zamannya sudah kondisi parah sekali itu. Ketika sudah parah itu, dosa itu dianggap sesuatu yang sah-sah saja itu. Kenapa? Karena dosa itu jadi budaya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun, nanti akan muncul di antara umatku ini orang-orang yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, yaitu nanti akan muncul orang-orang yang menghalalkan 4 perkara yang Allah haramkan. Yaitu 4 perkara itu dijadikan sebagai perkara yang halal, sesuatu yang biasa di masyarakat itu.
Apa itu 4 perkara itu? Al-hir. Yang pertama zina. Yaitu zina itu sudah jadi kebiasaan, budaya. Sehingga orang berzina itu biasa di masyarakat itu. Wal harira, dan sutra bagi laki-laki. Sutra bagi laki-laki hukumnya diharamkan, tapi jadi budaya. Wal khamra, kemudian yang ketiga khamr, yaitu minum khamr itu jadi budaya. Kemudian yang keempat wal ma'azif, dan alat musik. Di kita sudah semua itu sudah jadi budaya, yaitu perkara itu sudah jadi budaya kita, apalagi musik. Nanti akan kita sebutkan tanda hari kiamat yang berikutnya, yaitu musik itu. Yaitu apa? Saking biasanya kita itu, karena saking biasa di masyarakat itu sudah jadi budaya, akhirnya perkara-perkara yang haram itu sudah dihalalkan. Sudah dihalalkan dan dianggap biasa, yaitu zina itu. Maka nanti semakin hari itu semakin parah. Di zaman kita ini beda dengan zaman dulu kakek-kakek kita ini. Zaman kakek-kakek kita itu, namanya orang pacaran itu aib sekali itu. Apalagi kalau sampai ada orang yang dia itu hamil gak punya suami itu jadi cacatnya keluarga. Sampai terkadang bisa diusir dari keluarganya itu, sampai orang tua gak menganggap anak lagi itu. Sekarang itu sudah berubah, zaman sudah berubah itu. Kenapa semakin parahnya itu? Sehingga apa? Bapaknya itu lihat anaknya perempuan pacaran sampai di kamar berdua itu biasa. Itu biasa. Bahkan yang nggak biasa itu kalau ada anak perempuan nggak punya pacar itu. Sehingga kalau ada anak perempuan itu nggak punya pacar, itu malah dianggap aneh sama orang tuanya itu. Kamu apa nggak laku itu? Kok nggak ada pacar kamu, nggak ada yang ngapeli kamu, itu sesuatu yang aneh kalau seperti itu. Dan sekarang ini karena kondisi ngerinya zaman kita ini, parahnya zaman kita ini, karena sudah zaman itu sudah serba kebalik, sehingga orang-orang yang nggak berzina, orang-orang yang nggak punya pacar itu dianggap sebagai cacat. Akhirnya orang-orang itu nanti akan dibully, akan dicaci maki dan yang lainnya. Sedangkan pacaran sampai akhirnya nggak pulang ke rumah saja itu biasa. Di kita itu biasa. Apalagi di tempat-tempat yang minim agama. Di tempat-tempat yang masih minim agama itu lebih parah lagi. Di Pekalongan masih mending. Saya lihat Pekalongan itu masya Allah masih Islamnya masih kuat. Sehingga orang berzina, dia hamil nggak punya suami itu masih punya rasa malu. Itu kalau di sini itu. Tetapi kalau di tempat yang lain, di kampung saya misalkan di Salatiga itu, di kampung saya sendiri saja itu, namanya perempuan hamil anak pertama, kedua, ketiga sampai 4 anak nggak punya suami itu biasa. Bahkan budayanya kampung itu, yaitu karena kondisi ngeri rusaknya kampung itu. Budayanya kampung itu namanya perempuan nikah itu pasti sudah hamil. Sehingga kalau ada wanita yang menikah kok belum hamil itu aneh itu. Mesti kalau orang hamil itu pasti dia sudah istilahnya itu sudah kecolongan gitu. Yaitu sudah kecelakaan istilahnya itu. Dan itu jadi budaya. Dan kayak gitu itu jadi budaya itu. Sehingga orang berzina itu kalau ketangkep misalkan, kemudian kita membongkar zinanya seseorang itu, malah kita yang dicaci maki di masyarakat itu. Kenapa? Karena kondisi parahnya. Oleh itu zina itu karena kondisi zaman sudah dekat dengan hari kiamat itu akan dianggap sesuatu yang halal sampai berubah menjadi budaya. Dan nanti apalagi sudah dekat sama hari kiamat itu, ketika sudah dekat sama hari kiamat di mana orang-orang beriman itu sudah dicabut, diwafatkan mereka, sudah dimatikan orang-orang yang beriman itu. Sehingga yang ada itu orang-orang yang nggak punya keimanan sedikit pun dalam hati mereka. Kalau sudah nggak punya iman, nggak punya sifat malu. Yang menghalangi kita untuk berbuat seperti binatang itu karena iman. Jadi iman itu kan melahirkan sifat malu itu. Jadi iman kita itu kan melahirkan sifat malu itu. Akhirnya kenapa kita itu kok menutup aurat dan yang lainnya? Kenapa? Karena kita masih punya iman. Iman itu munculnya itu, yaitu buah dari iman itu sifat malu itu. Orang kalau sudah nggak punya iman, maka nggak ada bedanya dengan binatang. Bahkan mungkin binatang lebih bagus daripada mereka ini. Maka nanti kalau sudah dekat sekali dengan hari kiamat, di mana orang-orang yang beriman itu sudah dicabut nyawanya ini, dengan bertiup angin dari Syam,
Kemudian angin itu mencari setiap hati yang masih punya keimanan. Setelah itu orang-orang yang beriman itu semuanya meninggal. Akhirnya yang tersisa itu cuma manusia paling bejat di dunia itu, paling parah, orang yang paling rusak di dunia itu, manusia paling jelek yang Allah telah ciptakan di alam semesta ini. Yaitu siapa? Orang-orang yang hidup ketika hari kiamat ditegakkan. Orang yang hidup hari kiamat tegak itu, dia bisa melihat dengan mata mereka itu, berarti dia itu manusia paling jelek yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Kalau sudah seperti itu, nanti di hari kiamat itu, maka sifat karakter manusia itu kayak keledai. Kayak keledai, yaitu apa? Keledai itu nggak punya sifat malu, namanya binatang itu. Sehingga apa? Berhubungan intim pun di jalan-jalan biasa mereka itu, karena kayak keledai mereka itu. Sampai Rasulullah SAW itu mengatakan di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika nanti datang hari kiamat, yaitu nanti akan datang hari kiamat, ketika datang hari kiamat ini maka kondisinya itu parah seperti keledai manusia itu. Maka beliau mengatakan wa yabqa syirarun nas, kalau sudah orang-orang yang beriman itu dicabut nyawanya, sudah habis mereka itu, maka yang tersisa itu orang-orang yang paling jelek di alam semesta ini. Yataharujuna fiha taharujul humur, yang mereka itu sikap mereka itu, sifat perbuatan mereka itu kayak keledai. Mereka itu kayak himar, kayak keledai mereka itu. Fa'alaihim taqumu sa'ah, dan hari kiamat itu nanti ditegakkan kepada mereka. Yaitu hari kiamat itu tegaknya untuk mereka itu, orang-orang yang seperti keledai, sifatnya itu kayak keledai itu. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dan yang lainnya, Rasulullah SAW beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la tafni hadhil ummah, umatku ini tidak mungkin hancur, tidak mungkin habis, hatta yaqumar rajulu ilal imraati ilal mar'ati. Yaitu kalau sudah habis sampai habis, kata Rasulullah mengatakan nanti akan muncul laki-laki mendatangi seorang perempuan, fayaftarishuha fit tariq, kemudian laki-laki itu berzina dengan perempuan itu di jalan, bahkan di tengah jalan, zinanya itu di tengah jalan itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan fayakunu khiyaruhum, dan orang yang paling baik di antara mereka itu, yaitu yang sisa, orang-orang yang beriman sudah mati semua itu. Orang yang paling baik itu yauma idzin, pada waktu itu, man yaqulu, orang yang ketika melihat perzinahan di jalan-jalan itu dia mengatakan law waraitaha wara'a hadzal haid, jika seandainya kalian itu berzina dengan wanita ini itu di belakang tembok itu, jangan ganggu jalan saya itu. Yaitu sampai orang jalan saja itu terganggu dengan pemandangan seperti itu. Kenapa? Karena sudah nggak punya sifat malu, yaitu sudah kondisinya sudah parah sekali masalah perzinahan ini. Ketika menyebutkan hadis ini, Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau, kitab Al-Mufhim, yang mensyarahkan tentang Sahih Muslim itu, beliau mengatakan ini, kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi pada zamannya beliau, zamannya Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan fi hadzal hadits alamun min a'lamin nubuwah. Hadis ini Rasulullah ketika mengatakan nanti akan datang zaman di mana orang berzina itu sudah di jalan-jalan itu, maka beliau mengatakan ini merupakan tanda-tanda kenabian. Idz akhbara an umurin sataqa, kenapa Rasulullah mengabarkan akan kejadian, dan kejadian itu terjadi itu nanti akan terjadi, kata Rasulullah itu fawaqa'at, dan sekarang terjadi itu, kata beliau, khususan fi hadil azman, beliau mengatakan khususnya lagi di zaman ini. Beliau mengatakan apa? Itu zamannya beliau itu, beliau saja zamannya, beliau saja zamannya Imam Al-Qurtubi saja itu, beliau itu sudah menyaksikan perzinahan itu sudah merajalela. Padahal zamannya siapa itu? Zamannya beliau, zamannya Imam Al-Qurtubi. Oleh itu kata para ulama mengatakan wa idza kana hadza fi zamanil Qurtubi, jika seandainya Imam Al-Qurtubi saja sudah mengkritiki masalah ini, fahuwa fi zamanina hadza aktsar duhuran, apalagi di zaman kita. Di zaman kita lebih parah lagi itu. Kenapa? Li 'azami ghalabatil jahl, karena kebodohan yang merajalela, wantisarul fasadi bainan nas, demikian juga tersebarnya kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Yaitu kalau seandainya zamannya Al-Qurtubi saja itu sudah, beliau sudah
jengkel dengan kebiasaan masyarakat yang seperti itu, apalagi zaman kita. Bahkan di zaman kita itu binatang saja mungkin lebih mending daripada manusia. Namanya binatang itu sejelek-jelek binatang itu nggak mungkin mereka itu jantan berzina dengan jantan, itu nggak mungkin itu. Perempuan sama perempuan itu nggak mungkin itu, betina sama betina nggak mungkin itu. Sehingga apa? Binatang itu nggak ada namanya homoseksual di antara mereka itu. Di kita itu homoseksual saja mau diresmikan itu. Sehingga nanti pernikahan resmi laki-laki dan laki-laki itu akan muncul di negeri kita ini. Di negara-negara barat sudah muncul dan itu akan dimasukkan di kita ini. Dan itu lebih parah daripada binatang. Binatang saja nggak ada yang mengamalkan seperti itu. Dan itu akan dilegalkan, sehingga nanti di negeri kita ini kita sudah merasa dan sudah melihat ini. Semakin hari itu memang generasi muda kita dirusak dengan undang-undang yang memang tujuannya merusak generasi muda itu. Karena cara merusak generasi muda itu paling gampang itu dengan perzinahan. Itu yang paling gampang itu. Dan tidak ada cara untuk melegalkan itu kecuali orang tua itu di undang-undang itu nggak punya wewenang kepada anak ketika sudah umur 17 tahun. Anak kalau sudah umur 17 tahun bebas, mau jadi pelacur pun boleh. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya. Kalau sampai ada orang tua yang memaksa anaknya, melarang anaknya dari perbuatan itu, orang tuanya bisa dikasuskan. Dan itu sekarang seperti itu. Maka undang-undang anak di negeri kita ini, walaupun bagus tujuannya mereka melindungi anak, tetapi kita nggak tahu apa yang mereka susupkan dalam undang-undang anak ini. Sehingga kalau kita lihat misalkan kenapa generasi muda itu, anak-anak muda kita yang dihancurkan itu. Kalau kita lihat misalkan sekarang ini anak-anak sekarang sudah SD saja sekarang seperti itu di jalan-jalan itu. Kita lihat mereka saja sumpek itu di jalan-jalan itu, rambut mereka tidur di jalan dan yang lainnya itu. Sekarang hampir setiap bangjo itu ada itu. Kemana pemerintah kita itu? Karena memang nggak boleh itu, tidak boleh memaksa mereka itu haknya mereka itu, hak asasi mereka gitu. Demikian juga apa? Masalah perzinahan. Oleh itu sampai sempat ada sebuah kasus itu dari teman kita, yaitu anaknya ya seperti itulah, anaknya berzina. Setelah itu dia itu memaksa anaknya untuk ya lepaslah dari pasangannya itu. Sampai akhirnya apa? Lapor ke kepolisian bapaknya itu. Lapor ke kepolisian. Apa kata polisi itu? Pak, berhentikan saja kasusnya itu. Kalau bapak lanjutkan, bapak ini penjara itu. Walaupun apa? Sudah jelas itu anaknya itu berzina itu dengan pasangannya itu. Sehingga saking malunya bapaknya itu sampai akhirnya apa? Pengen dilepaskan itu, yaitu hubungan mereka itu dipisah. Itu saja dalam undang-undang kita nggak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena anak sudah 17 tahun ke atas. Dan anak kalau sudah 17 tahun ke atas itu boleh memilih harta, jadi pelacur pun boleh gitu. Dan nggak boleh, apalagi nanti undang-undang semakin ngarah ke sana itu. Namanya orang berzina itu kalau dipaksa. Namun kalau suka sama suka itu nggak dinamakan berzina itu. Dan itu undang-undang nanti akan melegalkan. Sehingga apa? Kalau kita melihat ada orang berzina, hatta bapaknya sendiri itu, lihat anaknya berzina itu, bapaknya diam saja itu. Jangan sampai ngingkari. Kalau ngingkari, nanti masuk ke undang-undang negara, hak asasi manusia. Dan itu negeri kita semakin hari semakin seperti ini kondisinya itu. Maka itu kalau kita lihat zaman sekarang ini, namanya orang perzinahan itu biasa di kita itu. Namanya laki-laki perempuan masih muda nggak punya pacar itu sekali itu, cacat sekali mereka itu. Seperti perempuan yang nggak laku itu, laki-laki yang jomblo yang nggak laku kalau nggak punya pacar itu. Terus kebiasaannya apa? Kebiasaannya itu pacaran. Dan kalau pacaran itu kalau hari liburan itu pasti mereka harus jalan-jalan itu. Dan bapaknya lihat seperti itu bangga itu. Bahkan kita akan digiring dengan opini itu. Negerinya kita itu akan digiring terus itu. Karena media bukan milik kita itu. Sehingga apa? Orang tua sekarang ini karena media, maka kita itu perlu waspada. Apalagi media itu yang menguasai bukan kita. Semua musuh-musuh Islam penguasa media itu di kita itu. Nanti akan dibikin sebuah opini di media itu. Orang tua itu perlu takut kalau anaknya itu tiba-tiba berubah itu. Misalkan ya, anaknya dulu nggak pernah sholat, mabuk-mabukan, tiba-tiba anaknya jenggoten, rajin ke masjid. Nah, orang tua itu perlu takut. Takut kalau apa? Radikal lebih bahaya dari PKI di negeri kita ini. Demikian juga seorang orang tua itu takut kalau anaknya misalkan kuliah pulang-pulang bercadar itu perlu khawatir. Kenapa? Itu radikal, teroris gitu.
Tetapi kalau anaknya itu pulang dari kuliah hamil, nggak apa-apa, biasa. Kenapa? Karena di film-film kayak gitu juga itu. Sinetron-sinetron kita itu kan pemain inti, pemeran utamanya itu kan orang-orang kayak gitu kan. Sehingga siapa orang yang baik itu? Orang yang hamil, orang yang pacaran, itu kan orang yang baik kan gitu. Dan itu digiring kita dengan media seperti itu. Oleh itu sampai ada sebuah kejadian nyata. Sampai orangnya cerita ke saya waktu itu. Orang Bandung. Dia cerita ke saya, kakaknya itu. Dia kuliah sama adiknya, kuliah di Jogja. Pulang itu, dia subhanallah di Jogja itu ngaji, kenal sunnah itu. Yang pertama kenal itu kakaknya laki-laki itu. Pulang jenggotan, cingkrang. Setelah itu apa? Pulang itu rajin ke masjid, adzan dan yang lainnya itu. Bingung bapaknya itu. Akhirnya tanya ke anak, kamu itu sekarang ikuti aliran apa ini gitu? Kamu kok jenggotan kayak ini, cingkrang kayak gini, mending kamu mabuk-mabukan sana aja gitu. Ngapain kamu kayak gini kan itu? Malu saya punya anak seperti kamu seperti ini. Subhanallah itu. Kakaknya itu setelah itu apa? Ngajak adiknya itu yang perempuan itu ngaji juga itu. Akhirnya apa? Adiknya perempuan itu kenal sunnah juga itu. Akhirnya apa? Pulang liburan itu, pulang ke rumah itu cadaran. Ngamuk sampai akhirnya jilbabnya saja dibakar sama ibunya itu. Dan itu kejadian nyata itu. Sampai akhirnya ditampar anaknya perempuan itu, dijambak rambutnya, sampai akhirnya ibunya itu ngomong sama anaknya perempuan itu, saya malu kalau kamu itu nggak punya pacar itu. Saya lebih bangga kalau kamu itu kemana-mana bawa pacar itu. Dan itu apa? Itu terjadi itu. Kenapa? Karena kita akan dibawa ke sana itu. Kita akan dibawa ke sana itu. Sehingga apa? Sekarang itu sudah mulai dibikin sebuah opini bahwasanya apa? Orang-orang yang dia itu memegang agama itu lebih parah daripada tukang narkoba, lebih parah daripada istilahnya kayak istilah kasarnya kita bajingan tengik lah itu orang jenggotan itu lebih parah pokoknya itu. Dan itu sudah dibawa kita ke sana itu. Kalau kita yang rajin ke masjid ngaji mending kita dapat dalil-dalil yang lainnya itu. Tapi orang-orang awam yang sukanya makannya televisi, lihatnya sinetron, bacanya berita-berita, mereka kan termakan semua itu. Sehingga apa? Kaget ketika anaknya itu pulang-pulang tiba-tiba jenggotan, rajin ke masjid, kemana-mana baca Quran, itu teroris itu. Dan itu lebih parah daripada PKI sekalipun gitu. Dan itu nanti kan seperti makanya itu apa? Orang berzina itu biasa. Di kita itu berzina biasa. Bahkan wanita hamil pun orang tuanya itu biasa juga gitu. Gampang nanti kamu nikah saja, nikah bisa juga di negeri kita kan itu. Di negeri kita nikah bisa gitu. Ngapain kamu malu-malu kan gitu. Jadi sekarang itu sudah nggak ada malunya sekali sama sekali. Bahkan kejadian nyata ini kejadian nyata juga. Seorang anak sekolah masih SMA, ya kan, berzina sampai hamil. Setelah hamil keluar dia dari SMA kan. Apa setelah itu? Nggak usah takut nak sama orang tuanya itu. Diberitahu sama orang tuanya, kamu nggak usah khawatir, nggak usah takut, wis anak kamu tak jadikan anak saya. Jadi nanti jadikan di kakaknya itu, dia itu masuk, dia punya anak satu, dijadikan anak kedua di kakak itu. Padahal siapa itu? Anak zina. Dan itu apa? Di masyarakat kita biasa gitu. Dan itu kejadian nyata itu. Sampai anaknya apa? Wes kamu nggak usah takut, nggak usah minder, wes kamu bangga saja, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Yang penting apa? Nanti anak kamu itu tanggap kayak anak saya sendiri. Akhirnya apa? Orang tuanya ngurus ke KUA gitu, ngurus ke KUA, kemudian sampai akhirnya apa? Keluar di kakaknya itu anak kedua itu. Padahal jelas itu anak zina dari anaknya itu, hasil dari anaknya yang berzina itu. Dan itu di masyarakat kita. Oleh itu semakin hari semakin parah, perzinahan itu semakin parah. Dan Rasulullah SAW itu beliau pernah bermimpi. Rasulullah itu dalam mimpinya melihat banyak sekali kejadian. Di antara kejadian itu beliau itu melihat ada sebuah tungku. Tungku itu kayak gentong berarti itu. Gentong itu tutupnya kan kecil itu, bulat tutupnya kecil. Setelah itu apa? Tungku yang besar itu bawahnya dibakar. Sampai ketika sudah panas, apinya sudah menyala-nyala itu, tiba-tiba keluar suara teriakan, tangisan, dan rintihan di dalam tungku itu. Akhirnya Rasulullah penasaran, ini tungku apa ini? Dalam mimpi beliau itu. Maka beliau itu menuju ke tungku itu, kemudian melihat dari atas. Rupanya ketika melihat dari atas itu, Rasulullah melihat laki-laki dan perempuan itu telanjang kumpulkan jadi satu itu. Kemudian mereka itu digodok dari bawah. Kalau sudah keluar apinya sudah besar itu, maka mereka tangisan, teriakannya semakin besar lagi mereka itu. Akhirnya Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, man haula? Siapa mereka ini?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Haula izzunah wazzawani." Mereka itu adalah laki-laki perempuan yang berzina di dunia. Itu nanti azabnya seperti itu, dan kata para ulama itu azab di alam kubur.
belum lagi nanti azab di neraka jahanam. Maka itu zina ketika itu perbuatan yang paling keji, sehingga dinamakan dengan fahisyah. Zina itu perbuatan yang paling keji, maka mendekati saja nggak dibolehkan itu. Wala taqrabuz zina, jangan kalian itu mendekati zina. Jadi semua sebab yang mendekatkan zina hukumnya diharamkan, apalagi zinanya itu. Zinanya, apalagi zinanya itu. Maka itu ketika zina itu perbuatan yang paling keji, zina itu, karena zina itu akibatnya banyak, nggak macam-macam itu. Yaitu masalah nasab, masalah perwalian, masalah warisan, itu semuanya rusak gara-gara perzinahan itu. Makanya itu kalau ada orang yang berzina itu, yang menanggung akibat dari perbuatan dosa zina itu bukan hanya pelakunya. Ini perlu perhatikan ini. Jadi dosa itu, kalau ada dosa kemudian dosanya itu dibiarkan, maka nanti yang menerima akibat dosa itu bukan hanya pelakunya. Termasuk siapa? Yang paling dekat dengan pelaku itu. Contohnya yang paling dekat siapa? Anaknya. Anaknya dinamakan dengan anak zina. Dia nggak punya bapak. Kalau orang bertanya, loh, apa dosanya anak itu? Kita katakan anak nggak punya dosa. Anak nggak punya dosa, tapi anak menanggung dosa bapaknya dan ibunya. Sehingga apa? Dinamakan anak zina. Dinamakan dengan anak zina, sehingga dia nggak punya bapak itu. Kenapa? Karena dosa itu kalau sudah terjadi, siapa saja yang di dekatnya itu semuanya terkena akibatnya itu. Contohnya lagi, misalkan dengan zina itu, maka musibah alam itu merajalela itu. Kita nggak pernah tahu, mungkin musibah alam yang bertubi-tubi menimpa kita itu, pesawat jatuh, kemudian ini misalkan kapal selam itu tenggelam sampai semua meninggal, demikian juga gunung meletus, semua ini mungkin itu penyebabnya karena zina yang sudah merajalela itu. Ketika zina sudah merajalela, maka semua negerinya itu semuanya mengundang azabnya Allah Ta'ala itu. Kalau itu kita biarkan, yaitu tinggal nunggu datangnya azab Allah Ta'ala. Terus bagaimana? Maka kita harus menjaga keluarga kita sekuat tenaga. Jangan sampai perzinahan itu masuk dalam keluarga kita, karena mengerikan. Kita semuanya punya syahwat, bukan hanya anak kita, apalagi anak kita itu. Kalau kita yang sudah menikah saja syahwat kita nggak pernah berhenti, apalagi anak kita itu. Maka solusi untuk anak kita itu tidak ada cara kecuali kita bentengi agama yang kuat untuk anak kita. Yang sudah kuat saja belum tentu selamat itu. Yang sudah kuat saja belum tentu selamat itu, masalah perzinahan. Ya, kalau seandainya Allah tidak menjaga kita, kita pun mungkin nggak selamat juga itu. Sampai pernah ada di Indonesia itu, ada utusan dari beberapa kota yang ikut lomba Quran, MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Itu kan manusia terbaik dalam Al-Quran setiap kota. Jadi setiap kota kan ngutus itu untuk lomba MTQ. Sampai akhirnya itu pernah sebuah kejadian itu, di mana utusan dari kota A ini perempuan, utusan dari kota B itu laki-laki. Dalam tempat lomba ini tempat lombanya ini, lombanya Al-Quran lagi, nggak main-main itu. Akhirnya mereka berdua itu berzina. Sampai akhirnya apa? Zinanya mereka itu ketahuan CCTV. Ketika ketahuan CCTV, akhirnya mereka semuanya dicoret dari daftar peserta lomba. Siapa itu? Penghafal Quran terbaik di kota itu. Bukan orang awam loh, bukan orang awam. Ini penghafal Quran yang terbaik. Itu saja jatuh juga itu. Nabi Yusuf saja ketika diajak berzina sama istrinya yang mengangkat Nabi Yusuf itu, apakah Nabi Yusuf itu gak tertarik? Nabi Yusuf tertarik juga itu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi, wanita itu sangat punya hasrat untuk berzina sama Nabi Yusuf. Wa hamma biha, Allah mengatakan dan Nabi Yusuf pun punya hasrat juga. Sama-sama punya hasrat itu. Laula ar-ra'a burhana rabbih, jika seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda keagungan Allah, tidak dijaga sama Allah Ta'ala itu, Nabi Yusuf pun akan jatuh juga itu. Nah, di antara cara sekarang, kalau tanya misalnya, itu bagaimana supaya Allah menjaga kita dan anak kita itu? Minimal anak-anak kita lah, apalagi anak-anak muda itu. Anak-anak kita, bagaimana supaya anak kita itu terjaga dari perbuatan seperti ini? Caranya itu kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang tua itu bertakwa. Kita nggak bisa menjaga anak kita 24 jam. Anak kita nanti akan kerja, anak kita akan kuliah, anak kita akan bermain dengan teman-teman mereka itu. Setelah itu kita sudah nggak bisa mantau lagi itu. Mungkin kalau di rumah kita masih bisa itu. Tapi kalau anak kita sudah di luar, sudah di sekolah, siapa yang akan memantau itu? Anak kita kalau sudah di kuliah, siapa yang akan memantau itu? Anak kita kalau sudah kerja, siapa yang akan memantau itu? Maka supaya Allah yang menjadi pemantau untuk anak kita, membentengi anak kita itu,
falyattaqullah wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Allah Ta'ala mengatakan hendaknya orang-orang tua yang takut akan generasi mereka, anak-anak mereka itu takut akan dimangsa sama kezaliman itu. Bagaimana caranya itu? Falyattaqullah, hendaknya mereka itu, orang tua itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, wal yaqulu qawlan sadida, dan mengatakan kalimat yang baik. Maka apa? Kita sebagai orang tua itu membentengi generasi anak kita itu dari perzina itu dengan cara kita itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu yang akan membentengi jiwa anak kita itu. Tapi kalau orang tuanya saja nggak bertakwa, apalagi makan yang haram, keluarga masuk juga makanan yang haram, dosa dan maksiat, apalagi anaknya, maka anaknya lebih parah lagi nanti kondisinya itu. Dan itu berat, apalagi zaman semakin hari semakin mengerikan. Semakin hari semakin mengerikan, apalagi dalam masalah hubungan laki-laki dan perempuan. Di negeri kita sudah kehidupannya kayak kehidupan di orang-orang barat, nggak ada bedanya itu, ya kan? Walaupun kita itu muslim, tetapi kehidupannya parah. Sehingga survei, di beberapa survei itu, namanya perempuan yang kuliah, demikian juga SMP, SMA, itu yang sudah berzina itu dalam survei itu sudah ada 85%. Itu sudah SMA, yaitu SMA yang berzina itu sudah segitu itu. Apalagi yang SMP, ini survei di SMP lebih mengerikan lagi itu, lebih mengerikan lagi. Jadi sudah 80% itu semuanya sudah pernah berzina itu. Berarti apa? Yang belum itu tinggal berapa persen, dan itu pun belum tentu nanti mereka selamat itu, karena semakin hari semakin mengerikan programnya orang-orang kafir untuk menghancurkan generasi kita itu luar biasa. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.